Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Bahwa pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang dari Tuhan. Bersyukur kita boleh menikmati senantiasa hadirat Tuhan. Sebab di dalam hadiratnya kita mendapatkan segala yang kita perlu. Bahkan lebih dari apa yang kita perlu. Sebab itu kita mau terus tinggal dalam hadirat Tuhan. Menikmati kasih dan kuasa-Nya. Menikmati kemurahan dan kebajikannya di sepanjang umur. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu pagi hari. Terima kasih buat sepanjang malam hidupnya yang Kau beri bagi kami. Dan pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Terima kasih buat hari baru, penuh berkat, penuh kemenangan dan sukacita yang melimpah yang Kau jadikan bagi kami, Tuhan. Kami mau terus tinggal dalam hadirat, menikmati kasih dan kuasa-Mu, menikmati kemurahan dan kebajikan sepanjang umur. Sungguh indah dalam hadirat-Mu, Tuhan. Dan kami mau terus menikmati. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Sangat indah. Ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Berada dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sekali lagi katakan, saat indah kami berhadapan dengan wajah-Mu. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa berada dalam peluk-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, Bapa.
Diam dalam menikmati kasih. Aku saat kita berhadapan denganmu. Amin. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Berada dalam pelukanku, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa. Diam dalam menikmati kasih. Sekali lagi katakan hadiratmu. Kekudusanmu Bapa. Biar dalam menikmati kasih. Menikmati kasih. Menikmati kasih. Menikmati hadiratmu, menikmati kasihmu, menikmati kuasamu, yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya.
terpujilah nama, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Terpujilah, ajaib Engkau, ajaib Engkau. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Ajaib, ajaib, ajaib Tuhan. Haleluya. Mulialah namamu, mulialah namamu, mulialah namamu. Ajaib Tuhan. Mulialah namamu, Yesus Tuhan. Tidak ada tempat lain di mana kami mendapatkan ketenangan jiwa kami selain dalam hadirat. Tidak ada tempat lain di mana kami dapat mendapatkan kepuasan dalam jiwa selain dalam hadirat-Mu Tuhan. Ada damai sejahtera berlimpah, ada sukacita berlimpah, ada kuasa dan pertolongan yang tak terbatas. Hanya dalam hadirat-Mu kami menemukan jawaban yang pasti. Ya, hanya dalam hadirat-Mu hadirat-Mu Tuhan melingkupi kami, menenangkan jiwa kami. Kami bersyukur. Ya Allah, ya Allah, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, ya Allah.
Haleluya. Haleluya. Kami menyembah. Kami menyembah. Terpujilah namamu. Terpujilah. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab Engkau Allah yang berkuasa di bumi, di surga. Sebab Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Ya Allah, ya Allah, Engkaulah segalanya bagi kami. Engkaulah segalanya bagi kami, Tuhan. Sebab hanya di dalam-Mu kami temukan segalanya. Haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami menyembah. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau hebat, luar biasa. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya kepadamu, hanya kepadamu kami percaya, kami berharap, sebab kami aman di dalam-Mu, Tuhan. Kami tenang di dekat-Mu. Sebab itu kami mau terus melekat kepadamu, Tuhan. Menikmati kasih dan kuasa-Mu. Menikmati hadirat-Mu. Menikmati pertolongan-Mu yang tak pernah terlambat dalam hidup kami. Menikmati berkat-berkat-Mu yang terus Kau curahkan bagi kami. Segala yang terbaik Kau beri bagi kami, Tuhan. Sebab itu kami mengucap syukur dalam segala perkara yang terjadi. Karena kami percaya semua mendatangkan kebaikan bagi kami.
Membawa kami lebih mengenalmu secara pribadi. Bapa yang baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Kau yang selalu baik bagi kami Tuhan. Selamanya Kau baik. Baik apa yang Kau buat bagi kami. Bahkan saat seperti yang Kau tak berbuat apapun bagi kami, itu pun baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami bersyukur. Sebab Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau yang menolong hidup kami. Yang tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Sebab Engkau selalu beserta dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Bahkan sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada di setiap langkah hidup kami. Di setiap musim hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kami akan sendiri. Amin, amin. Aku lekat di jiwaku adalah bersamaku. Tak pernah ragukan kasih. Amin, amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua kenanganmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang indah memberi pertolongan, anugerah-Mu rasa terlipat dalam hidupku. Engkau yang ada di setiap musim hidup kami Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Tertuliskan di jiwaku adalah bersamaku. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Amin, amin. Bersamaku Bapa, ya, melewati semua perkenanan ku yang terjuang. Engkau yang terkenal memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, melewati semua perkenanan Engkau yang memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Sungguh anugerah besar, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Hanya karena anugerah-Mu yang berlimpah dalam hidup kami, kami boleh ada sampai hari ini. Dan kami bersyukur Engkau yang selalu ada bersama dengan kami, menyertai, melindungi, menjagai, bahkan memberkati hidup kami. Suatu kami mau terus tinggal di dalam-Mu, dan biarlah firman-Mu di dalam kami. Kami siapkan hati kami pagi ini hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan istri. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita akan lanjutkan renungan kita dan pembacaan firman Tuhan pagi ini. Kita buka sama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke-64. Dengan judul perikop hukum Allah kepada orang fasik. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Ya Allah, dengarlah suaraku pada waktu aku mengadu, jagalah nyawaku terhadap musuh yang dahsyat. Sembunyikanlah aku terhadap persepakatan orang jahat, terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan. Yang menajamkan lidahnya seperti pedang, yang membidikkan kata yang pahit seperti panah, untuk menembak orang yang tulus hati dari tempat yang tersembunyi,
Sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan tidak takut-takut. Mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat. Mereka membicarakan hendak memasang perangkap dengan sembunyi. Kata mereka, siapa yang melihatnya? Mereka merancang kecurangan-kecurangan. Kami sudah siap, rancangan sudah rampung. Alangkah dalamnya batin dan hati orang. Tetapi Allah menembak mereka dengan panah, sekonyong-konyong mereka terluka. Ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Setiap orang yang melihat mereka menggeleng kepala. Maka semua orang takut dan memberitakan perbuatan Allah dan mengakui pekerjaannya. Orang benar akan bersuka cita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Nah, Bapak Ibu, Mazmur ini ditulis oleh Daud ketika bagaimana dia berkata bahwa dia menghadapi musuh yang sangat dahsyat. Artinya apa? Musuh yang menakutkan. Nah, dalam perjalanan hidup Daud, musuh-musuh Daud yang paling sangat konsisten mengejar Daud itu adalah Saul. Sekalipun sedikit pun Daud tidak pernah berpikir bahwa Saul itu adalah musuhnya. Tetapi apa yang dilakukan Saul itu membuat bagi Daud itu bagaikan musuh yang sangat menakutkan. Seperti yang sudah kita baca dari ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-2 sampai yang ke-6 itu, bagaimana rancangan-rancangan yang dilakukan oleh Saul di dalam mengejar Daud dengan perkataan yang seperti pedang yang mematikan, artinya ada fitnah, ada hasutan apapun, dan bahkan tidak tanggung-tanggung Saul mengejar Daud itu dengan 3.000 orang pasukan yang terbaik, pasukan pilihan. Sedangkan Daud pada saat itu dia dengan 600 pasukan. Jadi 1:5. Nah, jadi bagi apa yang dialami Daud yang dia curahkan pada saat itu yang kita baca ini, betapa dia merasakan musuh yang menakutkan itu tadi, musuh yang dahsyat. Nah, kita pagi ini mau belajar tentang bagaimana sikap Daud terhadap musuh yang menakutkan itu. Yang seringkali juga di dalam realita hidup kita mungkin tidak seperti tidak ada yang pernah mengalami, walaupun mengalami ya berapa persen lah dari apa yang dialami Daud. Daud tidak berbuat salah dan dia dikejar-kejar sampai pada satu titik dia pernah mau ketangkep oleh Saul, tetapi bagaimana Tuhan memberi perlindungan bagi Daud ketika dia di padang gurun Maon, dia hampir ketangkap, tapi ada pasukan Saul yang berkata, ada bangsa Filistin yang menyerang kita katanya. Jadi Saul mengalihkan dulu pengejarannya dan mereka berperang dulu dengan Filistin. Tapi kemudian Saul melanjutkan penangkapannya, pengejarannya dengan pasukannya 3.000 pasukan itu kepada Daud. Nah, sampailah seperti yang saya katakan, kita mau belajar kepada sikap Daud. Apa yang dilakukan Daud? Ketika hal-hal itu Saul rancangkan dan hendak bukan hanya menangkapnya, tetapi juga hendak membunuhnya dengan segala strategi, siasat dengan 3.000 pasukannya, yang dilakukan Daud adalah Daud tidak pernah membalas kejahatan Saul. Kalau kita baca di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-24 sampai ke-26, itu ada 2 peristiwa yang sebenarnya adalah kesempatan bagi Daud untuk membalas Saul. Bahkan dengan sangat mudah untuk membinasakan Saul. Dan dia juga akan tenang, kalau menurut pikiran manusia, hidupnya juga akan tenang, dan dengan kesempatan itu juga dia akan duduk tahta menggantikan Saul. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud, Bapak Ibu, seperti poin yang saya dapatkan pagi ini adalah pembalasan adalah haknya Tuhan. Itu kita bisa baca di dalam Roma 12 ayat 19.
dan Daud mengerti betul tentang itu, bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Nah, kesempatan pertama ketika dia bisa membalas Saul, yaitu adalah di gua di En-Gedi. Pada saat itu sungguh sangat mudah. Saul sedang buang hajat, dia sedang BAB, dan pada saat itu orang-orang Daud berkata di dalam Samuel 24 ayat 4, orang-orang Daud berkata begini, lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Jadi orang-orangnya sudah mengatakan bahwa engkau punya kesempatan, bahkan dengan membawa-bawa nama Tuhan lagi. Ini kesempatan yang Tuhan berikan kepadamu. Tetapi apa yang dilakukan Daud? Daud tidak membunuh Saul, tetapi dia hanya memotong ujung jubah dari yang dikenakan oleh Saul. Nah, yang kedua lagi adalah ketika di padang gurun Zif. Tidak berapa lama dari hal itu, dan padahal ketika Daud bertemu dengan Saul, ketika dia sudah memotong ujung jubah dari Saul, Saul sudah berjanji bahwa ya aku akan melepaskanmu, aku tidak akan lagi mengejar-ngejarmu karena engkau sudah melakukan kebaikan kepadaku. Tetapi apa yang dilakukan Saul? Ternyata Saul tetap mengejarnya dan sampailah mereka di padang gurun Zif. Dan kesempatan yang kedua kali ini pun sebenarnya bisa digunakan Daud. Dan ketika itu Saul sedang tidur dan di sebelahnya adalah panglima tentaranya Abner. Pada saat itu pemimpin pasukan Daud pun berkata kepada Daud di dalam 1 Samuel 26. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Nah, jadi panglimanya Daud berkata, biar aku, katanya, aku akan menancapkan dengan 1 kali tancapan Saul binasa. Tetapi Daud berkata apa? Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Nah, bagaimana sikap Daud yang luar biasa? Ketika ada kesempatan untuk membalas, Daud tidak mempergunakan itu. Dia hidup lebih kepada takut akan Tuhan. Dan poin yang kedua adalah Daud juga sangat mengerti bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Ketika perkataan yang sudah tadi saya bacakan itu perkataan Daud, itu jelas menyatakan bahwa Daud tidak perlu membela dirinya, bahwa hanya Tuhanlah pembela yang adil. Itu bisa kita tahu di 2 Timotius 4 ayat 8 juga berkata bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Ketika kita tadi baca di Mazmur 64, bagaimana pembelaan Tuhan terhadap Daud, dan Daud bisa merasakan itu. Daud mengalami itu di dalam ayatnya yang ke-8 dan yang ke-9, ketika firman Tuhan berkata, tetapi Allah menembak mereka dengan panah, sekonyong-konyong mereka terluka, ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Setiap orang yang melihat mereka menggeleng kepala. Artinya apa Bapak Ibu? Allah bisa membalikkan keadaan situasi yang sebelumnya itu dirancangkan orang-orang jahat kepada kita, tetapi Tuhan bisa membalikkan keadaan itu dan membalaskannya bagi kita. Sehingga orang itu mengalami apa yang sering kita katakan senjata makan Tuhan.
Ketika rancangan-rancangan jahat, baik melalui perkataan, melalui perbuatan, itu menjadi berbalik kepada mereka sendiri, orang-orang yang berbuat jahat. Nah, itulah Bapak Ibu poin ini yang saya dapatkan, bahwa belajar dari Daud, segala apa yang dialami, bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan, dan percayalah bahwa kita punya Tuhan itu adalah seperti hakim, dia hakim yang adil untuk sangat mengerti setiap apa yang kita alami dan bisa membalaskannya dan bahkan memberikan pembelaan bagi kita. Inilah yang saya dapatkan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Tristiko. Jadi pagi hari ini kita belajar lagi sikap hati Daud, yaitu hati yang tulus, hati yang tidak dipenuhi dengan kebencian, kemarahan. Karena sekali lagi kalau bicara tentang kemarahan, apalagi sampai kebencian, kita di Kempria khususnya sudah diajar, bahkan Senin kemarin kita belajar sesi ini, itu bisa menjadi celah bagi iblis untuk menguasai hidup kita, dan pada akhirnya kita akan bertindak lebih jahat daripada orang yang kita anggap sebagai musuh. Jadi apalagi seperti yang istri saya tadi katakan, kadang kita bisa membawa-bawa nama Tuhan, seakan-akan Tuhan yang mengizinkan kita untuk melakukan pembalasan dengan cara kita, dengan emosi kita, dengan kemarahan kita, dengan kebencian kita. Tapi mari hari ini jaga hati kita tulus, hati kita murni, serahkan kepada Tuhan, karena pembelaan itu adalah haknya Tuhan. Seperti di Roma juga dikatakan ketika kita membalas kejahatan dengan kebaikan, kita ini seperti sedang menaruh bara api di kepala orang tersebut. Artinya orang itu akan gelisah sendiri. Bukan karena rancangan jahat kita, bukan karena kita membalas kejahatan mereka, tapi Tuhan yang beracara dalam hidup mereka. Jadi mari, kalaupun hari-hari ini ada orang yang seperti sedang menjerat engkau dengan perangkap, dia sedang melancarkan kata-kata yang tajam seperti panah yang melukai hatimu, dia merancangkan perbuatan-perbuatan jahat yang ingin mencelakakan hidupmu, mari jaga hatimu, karena kita nggak bisa menjaga mulut orang, kita nggak bisa menjaga apa yang mau dirancangkan orang kepada kita. Yang kita bisa lakukan adalah jaga hati kita, dan kemudian jaga mulut kita. Karena Yesus juga berkata, semua yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Jadi kalau ada orang ngomong, ah enggak lah, hatinya sih lembut, mulutnya aja itu yang judes, saya nggak terlalu percaya ungkapan seperti itu. Orang kalau hatinya penuh firman lembut, ya pasti lembut lah. Ini bukan bicara soal dialek atau logat, Bapak Ibu, ya, bukan. Tentu kita bisa membedakan. Jangan dipikir kalau orang dengan suku Jawa ngomongannya lembut, lembut sih tapi tajam nusuk, itu juga lain urusan kan. Tapi ini setiap perkataan yang membangun atau meruntuhkan, perkataan yang mematikan atau yang menghidupkan. Jadi mari hari ini kita belajar dari Daud bahwa pembalasan itu haknya Tuhan. Terus yang kedua, percayalah Tuhan kita itu Tuhan yang adil. Gusti boten sare, kata BTP. Dan kita bisa melihat memang Tuhan itu nggak pernah tidur, Tuhan itu nggak pernah terlelap, Tuhan pasti akan membela orang benar. Sehingga di ayat yang terakhir katakan, orang benar akan bersuka cita karena Tuhan. Jadi jangan sampai kita bersuka cita karena kita bisa balas orang. Seperti prinsip orang dunia kan. Kalau kau baik sama aku bisa baik. Lebih baik. Tapi kalau kau jahat sama aku bisa lebih jahat. Dan orang yang seperti itu dia akan merasa senang dan puas ketika dia bisa berbuat lebih jahat lagi kepada orang yang berbuat jahat padanya. Tapi firman Tuhan katakan orang benar itu bersuka cita karena Tuhan. Jadi mari selidiki hati kita. Apakah kita bersuka cita kalau kita melihat orang yang menyakiti kita itu mengalami kesusahan?
Karena kan memang hari-hari ini ada 4S kan yang seperti selalu saya katakan. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Tapi hari ini kita mari belajar dari Daud untuk tetap menjaga hati, terus murni, terus tulus. Jangan sampai ada sedikit pun kemarahan, apalagi kebencian yang menguasai, karena itu akan jadi celah untuk kita akan melakukan hal yang lebih jahat. Karena iblis yang akan mengendalikan hidup kita. Jadi tutup celah itu dengan kasih Tuhan, dengan kasih Kristus yang sudah terbukti 2000 tahun yang lalu dinyatakan dalam hidup kita. Dia yang tidak bersalah dijadikan salah karena kita. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita. Siapa kita mau menghakimi orang lain karena perbuatannya? Siapa kita mau menghakimi orang-orang? Ya, mungkin mereka salah, iya. Tapi berapa banyak kesalahan kita yang sudah diampuni Tuhan. Sehingga kita mau menjadi hakim atas orang lain. Yang mungkin hanya 1, 2, atau 3 melakukan kesalahan bagi kita. Jadi mari Bapak Ibu, jangan sampai hatimu dikuasai dengan kemarahan, karena iblis akan semakin menguasai hidupmu. Mungkin kau berkata, aku nggak balas, tapi kadang perkataan yang timbul dari hati yang marah, itu udah beda Bapak Ibu. Dan saya mau kasih tahu itu akan merugikan diri kita sendiri. Jadi mari jaga hatimu dengan kasih Kristus dan Tuhan yang membela hidupmu. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih istriku. Saya serahkan kepada Hengki atau Bapak Ibu mau sesuatu, silakan. Yang punya pengalaman, apakah engkau bisa membalas kejahatan dengan kebaikan? Silakan untuk meneguhkan yang lain. Oke, kalau tidak ada jadi bahan perenungan. Saya berharap bukan berarti tidak ada yang cerita, karena selama ini Bapak Ibu selalu membalas kejahatan dengan kejahatan ya, bukan ya. Saya berdoa Bapak Ibu tetap menjadi orang yang melakukan kebaikan sekalipun dijahatin orang. Oke, silakan. Ya, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Willy, nanti ditutup sama Ibu Pijen. Mari Bapak Ibu kita masuk ke dalam doa kita. Bapak yang baik, kami ucap syukur dan terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang orang lakukan kepada kami, dunia, apapun itu Tuhan, kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau hakim yang adil Tuhan. Kami mau serahkan seluruh pergumulan kami, apapun itu Tuhan yang orang lain lakukan kepada kami. Engkau yang berhak melakukan pembalasannya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mau bersikap hati seperti Daud Tuhan. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas dengan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk Bu Vincent yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau senantiasa memberkati pelayanannya Tuhan, berkati kesehatannya, berkati keluarga, suami, anak-anak, semuanya Tuhan Kau berkati Tuhan. Apapun yang dilakukan Bu Vincent Tuhan, Kau buat berhasil Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga bersyukur, kami juga berdoa untuk kesehatan Bu Meranti dan Pak Siregar Tuhan. Kau selalu memberkati kedua orang tua ini Tuhan. Biarlah senantiasa apapun yang mereka lakukan Tuhan, itu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati juga keluarga, anak-anak dan cucunya juga Tuhan. Terima kasih. Tuhan kami juga berdoa untuk Vincent, untuk pemulihan pasca operasinya Tuhan. Biarlah semakin hari semakin baik Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu Tuhan. Menyertai kehidupan Vincent Tuhan. Berkati juga kedua orang tuanya Tuhan yang selalu setia menjaganya Tuhan. Kasih kekuatan penghiburan untuk kedua orang tuanya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan Vincent ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa ini Tuhan yang saat ini banyak terjadi demo di mana-mana Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun keputusan yang diambil Tuhan, kami percaya Tuhan itu keputusan yang terbaik Tuhan. Engkau menyertai bangsa ini Tuhan. Biarlah rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera Tuhan.
Kami percaya Tuhan keamanan apapun itu Tuhan terjadi di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpinnya Tuhan. Untuk presiden sekarang maupun yang terpilih nanti, kasih roh hikmat takut akan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap keputusan mereka Tuhan, itu datang daripada-Mu Tuhan. Biarlah apapun yang mereka perbuat Tuhan, mereka takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemerintahan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan terjadi atas bangsa ini. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kegiatan yang kami lakukan dari pagi ini hingga malam nanti. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau menyertai, melindungi apa yang kami lakukan Tuhan. Kami serahkan juga seluruh keluarga, anak-anak, serta cucu kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Marilah Bapak Ibu kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih buat pagi ini, buat firman-Mu yang boleh menegur, mengingatkan, dan juga meneguhkan setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Biarlah melalui hidup kami terus jadi berkat, melalui hidup kami, biarlah Kristus itu menjadi nyata. Kami menyerahkan hari yang baru ini, Bapak. Jaga lindungilah kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, pasukan malaikat-Mu yang berkawal memagari menyertai kami kemanapun kami pergi dan melangkah keluar masuk kami. Dan bahkan kebajikan kemurahan-Mu saja yang mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur dan kami alaskan setiap doa permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Hujan juga, Mayang? Tuhan. Sudah berhenti Pak, deras tadi.